Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan selamanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya berkatakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu
besar, kemuliaan namamu besar, kemuliaan namamu besar, Allah yang disembah, Allah yang dipuji, namamu ajaib, namamu besar. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti kebesaran-Mu mengatasi langit, kemuliaan Tuhan mengatasi cakrawala, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, yang kami terima. Sungguh Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya, selamanya. Terpujilah namamu, kami menyembah. Kami menyembah. Ya Allah baik, ya Allah baik, terima kasih, terima kasih. Kau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Kau yang layak dipuji, disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu,
Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa di bumi di surga. Nama yang ajaib, nama yang hebat dan dahsyat. Di dalam nama-Mu semua bertekuk lutut. Dan oleh karena nama-Mu kami diselamatkan. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih yang ajaib, kasih yang sempurna yang telah kami terima daripada-Mu. Kasih yang menyelamatkan kami. Kasih yang memulihkan hidup kami. Kasih yang menyembuhkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kasih yang sempurna ku terima dari
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu yang Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau berikan aku layakanku, ku dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu yang Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah
selalu ada bagiku, kau selalu ada, kau selalu ada bagiku ya, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau Bapa yang memberi segala yang kami perlu. Sebab itu kami bersyukur punya Bapa yang seperti itu. Kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu semua, salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yaitu di Markus 4 ayat 1 sampai 41. Ini terdiri dari beberapa perikop dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Perumpamaan tentang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan ia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.
Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulirnya yang penuh isinya dalam buah bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan itu, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardi angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali belajar lagi sering kebenaran firman Tuhan, yaitu di Markus pasal 4 ayat 1 sampai 41. Ada beberapa perubahan yang tercatat di dalam Markus pasal keempat ini. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan ini merupakan satu-satunya perumpamaan yang dicatat di dalam kitab Injil. Yang kata lain, ada begitu banyak perumpamaan yang dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Beberapa kali dicatat di dalam Injil yang berbeda. Namun khusus perumpamaan tentang benih yang tumbuh hanya dicatat di dalam Injil Markus saja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar di ayat 26 sampai ayat ke-29. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan benih yang tumbuh ini sangat menarik. Menariknya di mana? Ini mengajak kita arti menabur dan atau menanam benih. Menabur benih artinya kita menaburkan firman Tuhan, kita menaburkan benih artinya memberikan nasihat-nasihat yang baik. Menaburkan benih artinya adalah kita mengarahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan kenapa? Yang pertama, petani ini menaburkan benih karena dia hanya berkeyakinan benih yang ditabur tidak pernah sia-sia. Sebab di dalam benih itu ada potensi pertumbuhan. Yang kedua, petani itu mengusahakan bagaimana supaya benih itu jatuh di tanah yang tepat. Dan ia mengusahakan kondisi yang ada di sekelilingnya. Benih itu mendukung daripada kehidupan dan pertumbuhan benih itu yang dilakukan petani itu. Selain itu sudah di luar kuasa petani. Soal apakah benih itu bertumbuh atau tidak, itu sudah di luar kuasa dari petani itu. Yang penting petani mengusahakan dengan semaksimal mungkin hal-hal yang mendukung pertumbuhan benih itu. Kapan bertumbuh benih, berapa lama benih itu bertumbuh, hasilnya akan seperti apa, itu di luar kendali si petani. Sebab firman Tuhan berkata seperti ini. Bagaimana terjadi tidak diketahui petani itu. Tidak tahu petani itu. Tiba-tiba besarnya seperti apa dan ayat berikutnya mengatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Apa maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus? Kadangkala kita diperhadapkan dengan jiwa-jiwa yang belum kita jangkau atau jiwa-jiwa perlu kita kenalkan kepada Yesus. Kemudian kita beritakan Injil dan memberitakan firman Tuhan. Ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita hanya
menaburkan benih firman Tuhan dan kita mengusahakan mengkondisikan supaya benih itu terawat dengan baik. Bagian kita adalah melakukan follow up, atau bagian kita adalah mengingatkan akan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Demikian pula halnya ketika kita menasihati seseorang, kita tahu hal yang baik, maka kita perlu menyampaikan kepada orang itu. Kita tahu bahwa firman Tuhan harus disampaikan kepada orang itu. Tetapi apakah orang itu berubah atau tidak, orang itu akan mengikuti nasihat firman Tuhan atau tidak, sesungguhnya sudah di luar kendali kita. Yang kita percaya satu hal, kalau kita melakukan bagian kita dengan baik, kita mau menabur benih, kita mau mengusahakan situasi lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan benih itu, hasil akhirnya kita serahkanlah kepada Tuhan. Benar kata Rasul Paulus. Paulus menabur, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, soal pertumbuhan itu biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Mungkin di antara kita frustasi karena belum mengajak teman-teman untuk mengenal Tuhan Yesus atau mengajak keluarga kita untuk mengenal Yesus. Mungkin dulu keluarga kita yang pernah percaya Tuhan Yesus, tetapi mundur. Sekian lama tidak lagi ke gereja. Untuk kita berusaha mendekatinya. Kita berusaha mengingatkannya. Karena lebih bisa datang lagi ke gereja untuk mendengar firman Tuhan tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan. Bahkan kita mengajaknya kembali ke gereja dan kadangkala seolah-olah berhadapan dengan tembok yang keras. Apapun yang kita sampaikan seperti kembali dengan sia-sia. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara semua, kita percaya satu hal, firman Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berilah waktu, kita hanya cukup mengusahakan pertumbuhan dan benih itu, selebihnya kita serahkan pada Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja. Apabila kita memahami prinsip ini, saya yakin kita tidak gampang menyerah atau frustasi. Ketika kita memberitakan Injil, orang itu belum respon, kita tidak gampang frustasi. Kita memberikan nasihat sepertinya orang itu mengabaikan nasihat kita. Kita terus menabur firman, Tuhan akan campur tangan untuk memberikan pertumbuhan. Karena itu kembali kepada Tuhan, dan Tuhan genapi indah pada waktunya. Demikianlah sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk melengkapinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Secara khusus Ko Aheng soroti di perikop tentang benih yang bertumbuh. Jadi seperti apa yang tadi Ko Aheng sampaikan, bagian kita itu hanyalah menabur dalam bentuk seperti tadi Ko Aheng katakan, memberi nasihat, mendoakan. Tapi bagaimana benih itu bertumbuh, ya balik-balik ke tanah hati orang itu, dikaitkan dengan perikop yang pertama, dan hubungan dia dengan Tuhan tentunya. Sehingga seperti Ko Aheng tadi katakan, kalau hari ini kita sedang mendoakan seseorang, sedang menasehati seseorang, dan sepertinya apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia karena orang tersebut
sepertinya nggak berubah seperti apa yang kita harapkan untuk mereka berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau kalau dalam konteks dia belum mengenal Tuhan, kita sudah injili tapi mereka belum mau percaya Yesus hari ini, ya dari sisi kitanya, ya jangan membuat kita patah semangat, karena memang bagian kita hanya menabur. Urusan dia bertumbuh atau tidak bertumbuh, itu sekali lagi keputusan pribadi, berkaitan seperti apa yang kemarin Ibu Ros tanya. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus itu menyertai perkataan firman itu. Dan ketika perkataan firman itu didengar, Roh Kudus yang menjamah orang itu. Tapi kembali keputusannya orang itu mau meresponi nggak jamahan Roh Kudus itu. Kalau dia nggak meresponi jamahan Roh Kudus, ya itulah masuk kategori menghujat Roh Kudus. Sehingga dia tidak akan pernah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang membuat orang bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu karena Roh Kudus. Jadi kalau dia nggak percaya Yesus, ya dia nggak terima keselamatan, dosanya tetap ada. Itu yang seperti kemarin saya jelaskan dari pertanyaan Ibu Ros, apa arti menghujat Roh Kudus. Nah, jadi sekali lagi, secara khusus, kalau Aheng tadi sudah sampaikan tentang perumpamaan, tentang benih yang tumbuh, mari Bapak Ibu setiap kita menjadi seorang penabur. Seperti fokus kita tahun ini menabur dan menuai dengan sukacita. Saya nggak tahu sudah berapa banyak yang sudah Bapak Ibu tabur dalam bentuk doa, air mata, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk seseorang. Tapi kalaupun hari ini sepertinya benih itu belum tumbuh seperti apa yang kita harapkan, itu sudah di luar kendali kita, seperti bahasa Koaheng tadi. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah kecewa. Karena bicara benih itu bertumbuh nggak bertumbuh seperti perikop pertama, itu juga ditentukan dengan sikap hati mereka sendiri. Apakah hati mereka seperti hati yang keras di pinggir jalan, egonya masih tinggi banget, eh, sehingga setiap benih firman yang ditabur langsung ditolak, atau seperti perumpamaan jenis tanah yang kedua, tanah hatinya masih berbatu-batu, tanahnya sangat tipis, masih ada begitu banyak dosa yang disimpan, sehingga ketika ngadepin situasi atau dapat benih firman, sepertinya hanya sesaat euforia, sehingga istilahnya istilah Kristen pokat, bukan tomat Bapak Ibu ya. Waktu dengar firman Tuhan, wah nangis-nangis kayaknya. Tapi keluar dari gereja, ya kumat lagi. Nah, atau jenis tanah hatinya, tanah yang bersemak belukar. Orientasi fokus utamanya masih soal uang. Karena kan semak belukar itu diibaratkan orang yang hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran tentang hal-hal materi, dan orang hatinya yang masih dipenuhi keinginan untuk menikmati kenikmatan dan kekayaan. Yang seperti berkali-kali kita belajar, satu-satunya yang bisa disejajarkan menjadi penyaing Tuhan itu adalah mamon, uang. Nah, orang kalau hatinya masih orientasinya uang, ya benih firman Tuhan hanya lewat-lewat itu saja, bertumbuh sih, tapi nggak maksimal karena dihimpit lagi dengan rasa khawatir, dihimpit lagi dengan keinginan punya uang lebih banyak. Punya uang banyak nggak salah Bapak Ibu ya, nggak salah. Tapi keinginannya itu yang salah. Nah, sama seperti Paulus katakan, kaya nggak salah, tapi ingin kaya, nah itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Karena ketika ingin kaya, ingin punya uang lebih banyak, sampai mengabaikan hal-hal yang lebih kekal, nah itu yang bahaya. Nah, tapi doa kita bersama pagi hari ini, biarlah tanah hati kita itu menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap kali benih itu ditanam, benih itu pasti akan bertumbuh bahkan berbuah. Walaupun seperti yang pernah saya katakan, waktu bertumbuh dan berbuah
belum masuk pada panen raya. Kan benih firman itu kan banyak Bapak Ibu. Contoh, ya yang paling umum lah yang sering saya katakan, benih sabar, harus sabar. Kita harus sabar. Itu kan benih firman ditabur. Kalau tanah hati kita subur, benar, karena kita jaga hati kita, maka firman itu pasti akan bertumbuh. Walau buahnya mungkin belum maksimal. Kalau dulunya pokoknya hanya marah-marah kerjaannya, sekarang sudah mulai bisa sabar. Satu peristiwa dia sabar, sembilannya masih marah-marah. Nah, dipupuk terus Bapak Ibu. Saya udah khotbahkan di tahun lalu kalau nggak salah itu ya, waktu kita sama-sama tanam pohon tomat. Nah, masalahnya ada begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, bukan menabur pupuk supaya saudara seimannya bertumbuh, bahkan berbuahnya semakin lebat, tapi kasih racun. Percumalah kau ibadah, tidak berubah juga. Padahal berubah sih sudah, cuma perubahannya belum 100%, baru 10% mungkin. Suami istri kadang kan khususnya ya maaf, kadang karena memang prianya sih yang sering buat masalah. Banyak istri yang ngomong, percumalah kau ke gereja, percumalah ikut camp pria, masih tidak berubah. Padahal sebenarnya berubah Bapak Ibu. Saya percayalah hati kita ini hati yang subur. Cuman kan memang buahnya belum maksimal. Makanya terus dipupuk. Ya, Papa sudah berubah. Tapi masih bisa lebih lagi. Nah, harusnya seperti itu. Memakai kata-kata yang membangun, mendorong, memotivasi. Jadi, dua sisi Bapak Ibu. Kalau dari sisi kita, kita harus memberikan hati kita sebagai tanah yang subur. Supaya setiap benih yang ditabur, ya kita responi dengan kita mentaati dan melakukan firman itu. Itulah bertumbuh dan berbuah. Tapi di sisi kalau kita sebagai penabur, ya sabar-sabar sajalah. Menasehati orang, mendoakan orang, ya penuh kasih karunia. Dan saya percaya Tuhan memampukan kita. Nah, kalau perumpamaan-perumpamaan yang lain, ya Bapak Ibu bisa baca, Bapak Ibu renungkan. Tentu ada hal-hal yang Tuhan secara spesifik ngomong dalam hidup kita. Baik itu tentang pelita dan tentang ukuran. Eh, karena ayat yang ke-24 ya, contoh ukuran. Lalu ia berkata lagi, camkan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah, makanya saya belajar hari ini tidak mengukur orang dengan ukuran saya. Karena saya juga nggak mau dituntut oleh Tuhan nanti dengan ukuran. Karena kan setiap orang kan mempunyai pertumbuhan iman yang berbeda-beda. Walaupun berkali-kali saya katakan pertumbuhan iman itu ya tidak ditentukan oleh berapa lama dia orang Kristen. Sama seperti di pria sejati ada statement gini, kedewasaan tidak diukur oleh usia, tapi penerimaan akan tanggung jawab. Ada orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi ya masih kekanak-kanakan. Tapi ada orang yang baru saja kenal Tuhan setahun, 2 tahun, tapi dia dewasa banget. Karena dia meresponi firman Tuhan dengan baik, dengan cepat, sehingga dia praktek firman dan dewasa. Nah, tapi ayat ini katakan maksudnya jangan kita yang sudah dewasa rohani memaksa orang-orang yang belum dewasa rohani sesuai dengan ukuran kita. Stres mereka. Seperti yang saya katakan berkali-kali, kalau kita baru mau injilin orang, jangan langsung kasih hukum-hukum yang sudah kita lakukan. Wah, nanti kamu nggak boleh gini ya, harus begini ya, jangan begitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Makanya kita harus menjadi pribadi yang berhikmat, bijak, sehingga kita bisa menilai seseorang ini udah dewasa atau belum. Nggak bisa dipaksakan dengan ukuran kita. Nah, jadi itu contoh saja tambahan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Ko Aheng. Jadi mari Bapak Ibu terus jaga hati kita supaya tetap jadi tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang ditabur dalam hidup kita taat melakukannya, itulah buah yang akan dinikmati oleh orang lain. Dan kalau di sisi kita menabur benih kepada orang lain, sabar. Karena bagian kita cuma menabur.
Oke, Tuhan memberkati. Eh, yang doa kok Acin ya. Oke, suaranya nanti agak kuat kok ya. Terus nanti akan ditutup doa oleh Ko Aheng. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kami kembali bersyukur Tuhan buat kesempatan kau berikan Tuhan. Kami bisa sama-sama koram dia ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, sehingga nama-Mu bertinggikan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang menentukan kami ya Tuhan. Bila kami terus boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk setiap benih firman-Mu yang boleh tumbuh dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Koaheng Tuhan dan telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan, perluas kapasitas hatinya Tuhan. Bila Tuhan boleh pakai hidupnya Tuhan buat memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, cucu dan menantunya juga Tuhan. Bila kesehatan Tuhan limpahkan juga Tuhan buat keluarga Pahing Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan hidup Pahing dan keluarga di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan eh, pemulihan buat Ko Ayong ya Tuhan dan juga Ibu Dorcas Tuhan, biarlah Tuhan pemulihan-Mu sempurna dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah kesehatan Tuhan terus tambahkan Tuhan. Biarlah tubuhnya tetap kuat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita-Mu boleh melingkupi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, Ko Hahyong dan Ibu Dorcas Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Pak Abi Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan, biarlah Tuhan pemulihan-Mu sempurna Tuhan, dari ujung rambut ujung kakinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga Pak Abi, kita tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, hari-hari tuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan kepada dia Tuhan. Dan juga Tuhan, bila ada sejahtera-Mu dan sukacita-Mu melingkupi hati Pak Ongko ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia Tuhan. Bila damai sejahtera ada di bangsa Indonesia ya Tuhan. Dan juga Tuhan buat setiap pemimpin yang ada Tuhan, Presiden, dan Wakil Presiden, maupun jajaran terendah Tuhan, Tuhan berikan hikmat Tuhan dalam setiap mengambil keputusan Tuhan. Bila setiap keputusan itu berasal daripada Engkau Tuhan, sehingga membawa kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Damailah bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami alami Tuhan, hubungan apapun, penyakit apapun, biarlah Tuhan, Tuhan campur tangan dalam setiap hubungan kami Tuhan. Tuhan sertai Tuhan setiap pekerjaan usaha kami Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya anggota kami, anggota ada yang dalam forum dia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau telah berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami bertumbuh ya Tuhan dan mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang mengenal Engkau ya Tuhan. Berikan kami Roh Kudus ya Tuhan, supaya kami berani menyampaikan setiap firman ya Tuhan telah kami sharingkan, telah kami pelajari ya Tuhan. Boleh kami aplikasikan ya Tuhan. Supaya kemuliaan-Mu terjadi ya Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami bangga untuk yang alat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah Bapa Yesus surga dalam kuasa kebangkitan di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis sama Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas.
Dan Tuhan Yesus memberkati.